pada program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gema HK Menteng Jakarta. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita dalam minggu ini adalah sangat panas. Ayat hafalannya tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 10 yang berbunyi, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya." Penderitaan adalah suatu kejadian yang menyakitkan yang dialami oleh manusia, seperti musibah bencana alam, sakit penyakit, kehilangan harta, dan kehilangan orang yang dikasihi. Apabila penderitaan tidak dihadapi dengan pandangan benar, maka penderitaan menjadi hal yang dipandang buruk dan sulit untuk dijalani. Bahkan, bisa saja mengubah pandangan menjadi kecewa terhadap Allah akan musibah-musibah yang dialami. Dalam pelajaran hari Minggu sampai dengan Selasa, kita akan belajar dari pengalaman Abraham saat Tuhan memanggil dia untuk mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Pengalaman kehidupan rumah tangga Hosea yang panas karena menikahi Gomer, istri yang tidak setia, dan penderitaan Ayub dalam menghadapi cobaan. Judul pelajaran hari Minggu adalah Abraham dalam cawan lembur. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan korbannya? Abraham tua dan setia diminta untuk mempersembahkan putranya, yaitu pewaris perjanjian. Namun ini hanyalah sebuah ujian. Allah tidak pernah bermaksud agar Abraham benar-benar membunuh putranya. Tentu saja Abraham mengenal suara Tuhan dan menaatinya dengan iman. Ia belajar lebih banyak tentang kasih dan keselamatannya. Hal ini menyoroti sesuatu yang sangat penting tentang cara di mana Allah terkadang bekerja. Allah mungkin meminta kita untuk melakukan sesuatu yang Dia tidak pernah ingin kita untuk lakukan. Dia mungkin meminta kita untuk pergi ke suatu tempat yang Dia tidak pernah ingin kita tuju. Apakah yang penting bagi Allah belum tentu adalah akhirnya. Tetapi apa yang kita pelajari adalah saat kita dibentuk kembali melalui prosesnya. Pelajaran hari Senin berjudul Israel yang patuh. Bangsa Israel telah meninggalkan Allah dengan menyembah dewa-dewa lain. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tetap mengasihi mereka dan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Kisah Hosea memiliki beberapa pelajaran yang penuh kuasa untuk diajarkan kepada kita. Hosea memiliki istri, Gomer, yang melarikan diri dan memiliki anak dengan pria lain. Meskipun istrinya tidak setia, Allah memanggil Hosea untuk kembali menjemput istrinya dan sepenuhnya menunjukkan kasih cintanya kepada istrinya. Kisah ini dimaksudkan sebagai perumpamaan tentang Allah dan Israel. Dalam kisah ini, terdapat dua isu penting tentang cara kita mengalami Allah ketika Dia membawa kita kepada pertobatan. Pertama, kita beresiko tidak menyadari bahwa Allah sedang bekerja. Ketika Israel mengalami pengalaman yang begitu sulit dan menyakitkan, mungkin sulit bagi mereka untuk menyadari bahwa Allah mereka bekerja untuk keselamatan mereka. Kedua, kita beresiko salah paham tentang Allah ketika Dia sedang bekerja. Kita mungkin menyadari bahwa Allah sedang bekerja, tetapi kita tidak menyukai apa yang Allah lakukan. Sementara kita merasa terluka dan malu, mudah untuk menyalahkan Allah karena Allah kejam, tidak campur tangan, atau mungkin tidak peduli. Tetapi Allah selalu bekerja untuk memperbarui kita melalui perjanjian kasih-Nya. Selanjutnya pelajaran hari Selasa berjudul bertahan melalui menyembah. Ada sesuatu yang mencengangkan di sini. Anak-anak Allah datang untuk menghadap Allah dan iblis datang bersama mereka. Lalu Allah bertanya kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Dan iblis menjawab bahwa dia dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Kemudian dalam Ayub 1 ayat 8 dikatakan, Allah bertanya, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Pertanyaan itu sendiri tidaklah luar biasa. Yang luar biasa adalah Dia yang bertanya, Allah yang bertanya, bukan iblis yang menunjuk Ayub sebagai objek untuk diperiksa, tetapi Allah sendiri. Dalam Ayub 1 ayat 20 dan 21 diceritakan bagaimana Ayub menghadapi pencobaan. Melalui aspek penyembahan yang dapat membantu ketika dalam penderitaan,
Ayub pertama menerima ketidakberdayaannya dan mengakui bahwa dia tidak memiliki klaim atas apapun. Kedua, Ayub mengakui bahwa Allah masih memegang kendali penuh. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ketiga, Ayub menyimpulkan dengan menegaskan kembali kepercayaannya kepada kebenaran Allah. Lalu, mengapa Tuhan mengarahkan kita kepada panas yang ekstrim? Karena Tuhan ingin memurnikan kita dari dosa. Tuhan tidak ingin kita menderita. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi lebih murni, dan tidak peduli apapun pencobaan yang kita alami, Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabtu hingga Selasa. Selanjutnya akan kita bahas pada hari Rabu sampai dengan Jumat. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.